buat temen-temen ya, khususnya cewek, dia khususnya cewek. Gue nggak tahu ada cewek yang nonton video ini apa enggak, soalnya gue nggak percaya ada cewek yang tiba-tiba mampir ke channel ini, karena channel ini tuh didominasi tuh para cowok jomblo dan halu waifu gitu kan. Tapi satu hal yang dimana video ini tuh gue khususkan buat cewek-cewek, khususnya cewek-cewek bangsat gitu, khususnya cewek-cewek yang mau banyak tapi modal nggak ada, khususnya buat cewek-cewek yang nggak menghargai cowok. Nggak usah lu ngaku kalau diri lu itu cewek baik kalau lu nggak bisa menghargai seorang cowok. Ada sebuah postingan yang memang kayaknya rame banget dibahas di sosial media, di-share oleh Yeseut Sigfreda gitu kan. Jadi ada sebuah caption yang menarik gitu ya. 5 tahun kalah sampai 3 bulan, lalu dikomen lagi oleh Yuliana. Maaf ya kak, perempuan tuh butuh kepastian walaupun hubungan kalian sudah lama, tapi tidak ada kepastian percuma. Dibalas sama orang ya kan, namanya Isalcot gitu kan. Lelaki juga butuh proses, butuh waktu, butuh keyakinan, kepercayaan. Nikah bukannya mudah cuma kelihatan, mudah butuh mental untuk jadi kepala rumah tangga. Maksudnya di sini kita udah jelas ya. Di sini tuh gua itu bukannya mau nyalahin cewek atau ngebela cowok karena gua cowok. Tapi emang bener ya, cowok itu yang penting tuh komitmen gitu kan. Nih gua nih berkomitmen mau lamar kamu, tapi kan nggak mungkin asal lamar gitu. Ngomong sama bapaknya, tapi 3 tahun lagi pak nikahnya pak. Nggak bisa gitu. Jadi kan melamar itu berarti dalam waktu dekat siap untuk jenjang yang lebih serius kan gitu. Kalau misalnya laki-laki melamar gitu kan, apalagi ngomong ke bapaknya atau ke keluarganya gitu. Tentu saja yang dijaga di awal tuh laki-laki lah komitmen gitu kan. Nah, yang dijaga oleh perempuan tuh sama satu, bisa percaya enggak gitu kan. Cewek, kalau cewek itu bilang capek nunggu, itu sebenarnya cewek yang jebrengsek banget sih. Kalau misalnya ya, nih anggap nih, gua cowok ganteng, cowok kaya, pasti kan cewek mau tuh. Lalu gua ketemu nama cewek ini katanya minta dilamar sama gue, tapi cewek ini misalnya sebutnya namanya itu waifu gua, Akeno ya. Si Akeno ini ternyata udah punya cowok dan cowoknya itu lagi kerja keras selama 5 tahun buat lamar dia gitu. Tapi di sini gua ini anggaplah gua tahu kalau dia punya cowok dan cowoknya udah berusaha 5 tahun. Bagi gua kalau dia minta lamar atau nerima lamaran gua atau gue yang lamar dia nerima lamaran gua kasih tahu ini cewek bangsat gitu ya. Mohon maaf nih ya. Cuman cewek yang nggak bisa jaga kepercayaan seorang cowok itu nggak bisa disebut cewek baik. Biarpun menurut gue lu itu orangnya kalem, lu orangnya lembut, lalu lu punya alasan. Aku tuh juga perlu kepastian, bukan kepastian gitu kan. Sadar diri gitu kan. Ini cowok lu berjuang, kecuali emang cowok yang berkomitmen sama lu tuh emang ya batu yang nggak bisa ngocok atau misalnya impoten atau lain-lain ya. Gue sih calm-calm aja gitu karena laki-laki tuh yang dipegang itu omongannya bukan titiknya, jadi ya memang gitu kan. Tapi kalau misalnya laki-laki lo berjuang dan laki-laki yang memperjuangin lo itu misalnya sedang jatuh bangun, pasti jatuh bangun, nggak mungkin dia nanjak mulu. Disitulah peran lo sebagai cewek gitu kan. Peran lo sebagai cewek itu datang berikan dia support gitu kan. Ingat mas, kamu janji bakal nikahin aku, lamar aku. Jadi cowoknya itu berusaha gitu kan. Jangan, aduh ini masnya lagi jatuh bangun lagi, aku juga udah umur sekian ya kan. Lalu bapak aku tuh sudah marah-marah, ya udah deh aku nikah sama yang ganteng kaya yang anak pejabat aja. Jangan gitu juga biawak gitu loh. Gue juga sering dalam posisi kayak gini ya. Kadang cewek itu, kalau lu baik sama cewek ya, lu baik sama cewek, bahkan lu sampai bertahun-tahun bikin dia senyum gitu. Jaga perasaan dia. Cewek itu cuman anggap lu tuh bukan orang yang lu dicintai, tapi hanya anggap lu badut. Hanya anggap itu lu itu cuman teman dikala lu menderita gitu. Cewek tuh gitu. Jadi kalau ada temen yang bisa bikin mood dia baik, dia nggak akan cintai tuh cowok kecuali tuh cowok ganteng sama kaya gitu. Oke lah, dari situ kita sudah mendapati ya sebuah kesimpulan ya. Cewek kayak gini tuh bukanlah cewek yang menurut gua cewek jahat, nggak jahat, tapi menurut gua bukan cewek baik gitu ya. Kenapa bukan cewek baik? Karena dia nggak bisa menjaga atau menghargai kepercayaan, menghargai komitmen laki-laki. Lalu gue bilang kenapa dia bukan cowok jahat, karena gue tahu cewek itu, sorry ya, punya sifat yang gak gue suka, yaitu egois. Dia tuh bakal memikirkan dirinya sendiri dulu. Ngapain gue menderita bersama cowok jelek yang miskin-miskin terus gitu kan. Ini ada cowok jelek yang sok-sokan mau lamar gue, sok-sokan mau ngasih komitmen, tapi jalannya stagnan banget. Dia masih jadi kuli, nggak pernah jadi mandor gitu kan, nggak pernah, katanya uangnya dipakai buat kuliah gitu dan lain-lain gitu kan, cuma nggak pernah kesampaian. Lalu dia juga mikirin ibunya lagi sakit gitu dan lain-lain kayak gitu. Ya itu berarti dia berpikir realistis dong. Cewek itu atau cowok, nggak cuma cewek, cowok itu harus berpikir realistis gitu kan.
Gak mungkin kan seorang cewek nunggu bertahun-tahun untuk cowok yang memang lebih banyak susahnya, banyak kesibukannya, banyak kesulitannya. Seorang cowok dia tuh mau bikin komitmen ke seorang cewek, tapi dia nggak sadar diri gitu loh. Nggak sadar diri, dia juga punya tanggungan, misalnya orang tuanya sudah nggak bekerja, atau dia punya tanggungan, dia punya adik-adik yang harus dia jaga dan dia kasih makan, yang harus dikasih uang buat sekolah juga dan lain-lain. Lalu punya komitmen lagi, malah punya komitmen dekatin cewek gitu kan. Itu juga menurut gue cowok yang goblok juga sih. Kalau gue kayak gitu ya, gue pasti sudah bakal ngecap gue pecundang nomor satu umat manusia, dan emang bener. Kenapa sekarang gue dijulukin pecundang nomor satu umat manusia? Karena gue itu sudah banyak susahnya, miskin, jelek, mau beri komitmen ke cewek gitu loh. Lu sudah nggak punya apa-apa, ngasih komitmen ke cewek, sama aja lu itu berharap jadi penguasa dunia, tapi sadar lu itu cuman kerikil. Mustahil gitu kan, yang seperti itu. Jadinya ya menurut gue di sini gak ada yang salah, tinggal siapa yang jauh lagi lebih punya hati aja di sini. Kalau berpikir secara realistis ya kan, berpikir secara logika, berpikir dengan matang, sebenarnya nggak ada yang salah, semuanya punya keputusan yang terbaik. Tapi kalau misalnya memakai perasaan, pasti deh ada yang berbeda. Tapi kalau pakai perasaan, siap-siap keputusan goblok, keputusan tolol, keputusan yang akan ditertawakan orang lain seperti itu. Dan oke lah, gue nggak mau banyak bacot, soalnya konten kayak gini tuh dihandle oleh Riel ya, Afriel, bukan CRY gitu. Oke, thanks ya buat teman-teman yang sudah mau dengerin bacotan-bacotan gue. Bermanfaat atau enggak, gue nggak tahu. Gue bakal share video ini tuh di channel Krightlies, dan semoga teman-teman weabo gue yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik bisa paham apa yang gue maksudkan. Oke, itu sekian dari gue. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time.